Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Amir Matika Esakar. Apa kabar? Semoga sehat-sehat semuanya. Baiklah para siswa kelas 9 khususnya dan Bapak Ibu guru yang saya hormati, marilah kita lanjutkan materi kelas 9. Materi terakhir di semester ini adalah transformasi. Transformasi nanti yang akan kita pelajari bersama, yang pertama adalah refleksi atau pencerminan. Kemudian yang kedua adalah translasi atau pergeseran. Dan yang ketiga adalah rotasi atau perputaran. Dan yang keempat adalah dilatasi atau penggandaan. Baik, kita mulai saja. Yang pertama tentang pencerminan atau refleksi. Baik, kita perhatikan. Coba pada gambar ini kita perhatikan yang bercermin. Kita lihat benda dengan bayangannya. Jadi orang yang bercermin dengan bayangannya, bentuknya sama, ukurannya sama. Kemudian jarak ke cermin juga sama. Seperti kita kalau bercermin, kalau kita mendekati cermin, bayangan juga mendekati cermin. Kalau kita menjauh, bayangan juga menjauh. Nah, itu. Kemudian kita perhatikan, nah ini contoh pencerminan di bidang koordinat. Kita perhatikan PQRS, ini bangun segi 4 PQRS. Kita lihat ini bayangannya, P aksen, Q aksen, R aksen, S aksen. Nah, ini juga ukurannya sama, jadi panjang PQ dengan P aksen, Q aksen sama. Luasnya juga sama. Sekarang kita lihat titik-titik ya, titik Q dengan bayangannya ini jaraknya ke cermin sama. Ya, ini sama. Titik P dengan P aksen jaraknya ke cermin ini dengan ini sama. R ke cermin dengan R aksen ke cermin jaraknya sama. Nah, maka inilah sifat-sifat dari pencerminan, bahwa yang pertama ukuran benda dengan ukuran bayangan itu sama. Yang kedua, jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Nah, ini yang kita gunakan ya, prinsip ini. Baik, yang pertama kita pencerminan pada bidang koordinat itu yang pertama kita pencerminan terhadap sumbu X. Ya, kita ingat kalau suatu bidang koordinat ada sumbu X, sumbu Y. Sumbu X yang horizontal mendatar, sumbu Y yang tegak lurus atau vertikal. Sekarang kita perhatikan contoh berikut. Ini gambar segitiga A. Ini koordinatnya 6,2. Ini 6, ke atasnya 2 satuan, 6,2. Kemudian titik B negatif 2. Nah, ini ke kiri, ke atas 2, negatif 2,2. Kemudian titik C 4,4 ya, ke kanan 4 satuan, ke atas 4 satuan. Nah, kalau ini kita cerminkan terhadap sumbu X, ini sumbu X ini sebagai cermin. Caranya gimana? Setiap titik ini kita cerminkan. Titik A, ini jarak ke cermin 2 satuan, maka jarak bayangannya ini juga 2 satuan. Inilah A aksen atau bayangan dari A. Itu 6, negatif 2 ya. Kita perhatikan 6, negatif 2 koordinatnya. Kemudian titik yang lain, titik C. Nah, ini jaraknya 4 satuan ke sumbu X, bayangannya juga 4 satuan. Di sinilah titik C aksen, bayangan dari C. Ternyata koordinatnya 4, negatif 4. Kemudian untuk titik B juga sama. Ini 2 satuan. Ini jaraknya juga 2 satuan bayangannya. Sehingga ini koordinatnya negatif 2, negatif 2. Nah, A aksen, B aksen, C aksen dihubungkan, ya ini bentuk segitiganya. Ini adalah bayangan dari segitiga ABC. Sama ukurannya. Sekarang yang penting kita perhatikan koordinatnya. Coba titik A 6,2, bayangannya 6, negatif 2. Yang berubah Y-nya ya, 2 jadi negatif 2. Depannya tetap. Titik C juga demikian. Ini 4,4, ini 4,4. Yang berubah Y-nya ya, 4 jadi negatif 4. Kemudian titik B juga. Yang depan tetap negatif 2, yang belakang berubah 2, ini jadi min 2 Y-nya. Nah, ini maka bisa kita simpulkan bahwa pencerminan pada sumbu X
suatu titik P X, Y jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka hasil bayangannya, koordinatnya adalah X, negatif Y, ya, yang berubah hanya Y-nya. Baik, kita lanjutkan yang kedua, pencerminan terhadap sumbu Y. Kalau tadi sumbu X, sekarang sumbu Y ini sebagai cermin. Nah, contohnya ini ada segitiga A, koordinatnya negatif 2,3, kemudian titik B-nya ini negatif 2, negatif 5, titik C-nya negatif 4,1. Kita cerminkan terhadap sumbu Y ini. Nah, ini cerminnya. Nah, seperti tadi, nah ini jaraknya 2 satuan ke cermin, makanya juga 2 satuan. Di sinilah A aksennya. Koordinatnya 2,3. Kemudian titik yang lain, titik C, nah, 4 satuan, ke kanan juga 4 satuan. Inilah C aksen. Koordinatnya ternyata 4,1. Kemudian titik B, ini 2 satuan, berarti ke kanan ini juga 2 satuan jaraknya. Sehingga diperoleh B aksen, koordinatnya 2, negatif 5. Nah, A aksen, B aksen, C aksen membentuk segitiga. Nah, ini adalah bayangan dari segitiga ABC. Nah, sekarang kita cermati koordinatnya. Titik A min 2,3 dicerminkan sumbu X, hasilnya 2,3. Yang belakang tetap, Y-nya tetap, yang berubah X-nya. Negatif 2 jadi 2. C-nya juga negatif 4 jadi 4. Ini satunya tetap. Ini negatif 2 jadi bayangannya 2. Negatif 5-nya tetap. Nah, jadi kesimpulannya, sebuah titik P koordinat X, Y jika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka hasilnya adalah negatif X, Y yang berubah X-nya, ya, Y-nya tetap. Demikian. Yang berikutnya, pencerminan terhadap titik asal atau titik pangkal titik 0,0. Artinya ini 0,0 ini adalah perpotongan sumbu X dan sumbu Y, titik pangkal atau titik asal 0,0. Contohnya, ya ini segitiga kuning, ini segitiga ABC, A-nya 2,1, titik B-nya ini 4,3, titik C-nya 2,4. Sekarang bagaimana mencerminkan terhadap titik? Ya, setiap titiknya kita cerminkan, kita tarik dari A ke titik O. Kemudian jaraknya ini harus sama, lurus, cermin. Nah, disinilah titik bayangan dari A. Ternyata negatif 2, negatif 1 posisinya. Sekarang titik B, kita tarik ke titik O. Kemudian kita lurus dengan panjang yang sama. Inilah titik B aksennya, ternyata negatif 4, negatif 3. Kemudian titik C. Ya, titik C di sini ke titik asal, dilanjut dengan jarak yang sama, diperoleh C aksen, sehingga ternyata min 2, min 4. Nah, A aksen, B aksen, C aksen, terbentuklah ini segitiga bayangannya. Sama ya, ukurannya sama. Sekarang kita perhatikan koordinatnya. Nah, koordinatnya bagaimana? A 2,1 bayangannya menjadi negatif 2, negatif 1. Jadi semua ganti tanda, ya, lawan. B 4,3 menjadi negatif 4, negatif 3. C-nya 2,4 menjadi min 2, min 4. Nah, berarti bisa kita simpulkan sebuah titik P X, Y jika dicerminkan terhadap titik asal 0,0, maka bayangannya P aksennya adalah min X, min Y. Ya, berubah tanda semua. Demikian. Untuk selanjutnya, yang keempat adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X. Nah, ini garis Y sama dengan X. Ya, ini X-nya 1, Y-nya 1, sini X-nya 2, Y-nya 2, X-nya 3, Y-nya 3 yang sama. Ini Y sama dengan X. Sekarang kita perhatikan
Ya, kita perhatikan contohnya, ini segitiga A, B, C ya. A-nya 5,3, B-nya 6,1, kemudian titik C-nya 2,-1. Bagaimana mencerminkan terhadap garis ini? Ini sebagai cerminnya, garis Y sama dengan X. Kita tarik tegak lurus. Nah, ini jarak antara A aksen dengan kecermin dengan A kecermin sama. Ini panjangnya sama. Maka diperoleh koordinatnya 3,5. Kemudian begitu pula B. Ya. Ini jarak kecermin dan bayangan kecermin sama. Ya. Ini sama. 1,6. Kemudian titik C, jarak kecermin, bayangannya juga kecermin sama, diperoleh -1,2. Nah, kalau kita hubungkan, nah inilah segitiga hasil pencerminannya terhadap Y sama dengan X. Sekarang kita perhatikan koordinatnya. Kalau titik A 5,3 dicerminkan terhadap Y sama dengan X, hasilnya 3,5. Dibalik ya, 53, ini 35. B 6,1 jadi 1,6. C 2,-1 menjadi -1,2. Nah, berarti bisa kita simpulkan jika titik P, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka hasil bayangannya adalah dibalik Y, X. Begitu. Kemudian yang kelima adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X atau min X ya. Kita perhatikan kalau garis Y sama dengan negatif X berarti ke kiri. Nah ini. Kalau min 1, X-nya 1, kalau X-nya min 2, Y-nya 2. Ya, ini Y sama dengan min X. Nah, kemudian contohnya segitiga ini kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Segitiga A, BC, A-nya 3,1, B-nya 3,4, dan C-nya 1,3. Nah, sekarang satu persatu, titik A dulu kita cerminkan. Ini jaraknya sama ke cermin. Ini adalah A aksennya. Ternyata -1,3. Titik B kita tarik ke cermin. Kemudian ini jaraknya juga sama ke bayangannya. B aksennya -4, -3. Kemudian titik C ini sama jaraknya C aksen dan ke cermin. Ternyata koordinatnya -3, -1, sehingga terbentuklah segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Kemudian kita perhatikan koordinatnya, hasil bayangannya. A 3,1 ternyata bayangannya -1, -3. Jadi dibalik ya. 31 jadi 13, tapi juga tandanya berubah. Jadi posisi ganti ya, dibalik, tanda juga diganti. B-nya 34 menjadi -4, -3. C-nya 13 menjadi -3, -1. Sehingga bisa kita simpulkan sebuah titik X, Y jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka hasilnya adalah dibalik dan ganti tanda. Jadi min Y, min X. Oke, yang keenam, pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Kita contoh misalnya X sama dengan 4. Nah ini karena ini pada sumbu X ini ada 4, tarik garis jajar sumbu Y ya. X sama dengan 4 berarti jajar sumbu Y. Sini semua X nya 4. Sekarang contohnya ini segitiga, A nya 3,1, kemudian B nya 2,4, dan C nya 1,2. Nah bagaimana mencerminkannya? Prinsipnya jarak ke cermin sama antara benda dengan bayangannya. Nah, ini harus sama, satu satuan, ini satu satuan, berarti ini A aksennya. Jadi 5,1. Kemudian C-nya juga ke cermin. Ini 3 satuan, ini ke sana juga 3 satuan. Sehingga diperoleh C aksennya 7,2.
Kemudian untuk memperoleh B aksen, ini kecermin 2 satuan, bayangannya juga 2 satuan kecermin, sehingga koordinatnya diperoleh 6,4 ya, 6,4. Baik, inilah segitiga bayangannya. Kemudian bagaimana menentukan? Kita lihat perubahannya ya. Kita lihat yang Y-nya tetap ya. Ini 1, 1, ini 2, ini 2, 4, 4 tetap. Yang berubah yang depan X-nya 3 menjadi 5. Bagaimana memperoleh 5? Kalau digambar kita ngitung, bisa kita lihat ini 5. Kalau tidak digambar bagaimana? Nah, kita perhatikan, mendapatkan 5-nya tadi 4 ditambah 4 dikurangi 3, 4, atau 2 kali 4 dikurangi 3, 4 ditambah 1, ini kan sama dengan ini, jarak ini. Nah, ini adalah 4 panjang ini dikurangi 3 sini. Nah, 4 kurangi 3, maka 2 kali 4 dikurangi 3, 8 dikurangi 3, 5. Nah, ini juga berarti untuk mendapatkan 7 ya 4 tambah 4 dikurangi X-nya tadi 1. Nah, atau 2 kali 4 dikurangi 1. Mendapatkan 6 juga begitu. 4 tambah 4 dikurangi X-nya tadi 2, dikurangi 2. 2 kali 4 dikurangi 2. 2 kali 4 8, kurangi 2 6. Nah, ini ketemu 6. Begitu ya caranya. Maka bisa kita simpulkan kalau titik P, X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H. Nah, berarti yang dikalikan tadi kan H-nya, ini 4-nya dikalikan 2. Maka yang berubah yang depan ya. X-nya, Y-nya tetap, berarti 2 kali H dikurangi X-nya ini, 2 kali H dikurangi X ini, terus Y-nya tetap ya. Jadi 2H min X, Z. Yang terakhir yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan H. Ini berarti sejajar dengan sumbu X ya. Nah, contohnya ini Y sama dengan 3 kalau ini ya. Y sama dengan 3. Kita contoh segitiga ini ya. Titik A 2,2, titik B nya 3,0, titik C nya ini 5,1. Kita cerminkan ke garis Y sama dengan 3. Titik A ini 1 satuan ke atas, ini juga jaraknya 1. Nah, maka A aksennya di sini 2,4. Kemudian titik B nya ini 3 satuan ke atas, juga 3 satuan, ini B aksennya 3,6. Kemudian titik C ini ke atas 2 satuan ke cermin, ini juga 2 satuan bayangannya, C aksennya, sehingga A aksen, B aksen, C aksen diperoleh segitiga hasil pencerminannya. Nah, sekarang kita perhatikan yang depan sama, ini 2 tetap 2, ini 3 tetap 3 bayangannya, ini 5 tetap 5. Berarti yang berubah yang belakang, Y nya 2 menjadi 4. Kita lihat tadi cerminnya 3, berarti memperoleh 4 nya tadi ya, ini 3 tambah 3 dikurangi Y nya tadi 2, dikurangi 2, maka 2 kali 3 dikurangi 2, 6 kurangi 2, 4. 6 ini diperoleh gimana? Ya sama, 3 kali tambah 3 dikurangi 0. Kenapa 0? Ini tadi X nya, Y nya 0 ya, dikurangi 0. Atau 2 kali 3 dikurangi 0, 6 kurangi 0, 6. Begitu Pak, 5 ini 3 tambah 3 dikurangi tadi Y nya 1, dikurangi 1, berarti 2 kali 3 kurangi 1, diperoleh 5. Maka bisa disimpulkan bahwa titik P koordinatnya X, Y jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H, maka hasilnya yang depan tetap ya, X, 2H dikurangi Z, 2 kurangi. Demikian dari 7 pencerminan tadi dipahami dan kita rangkum. Nah, untuk memudahkan ini ya, pencerminan X, Y terhadap sumbu X, hasilnya X, min Y. Kalau terhadap sumbu Y, min X, Y terhadap titik asal min X, min Y ya, jadi ganti tanda semua. Kalau terhadap garis Y sama dengan X, pindah posisi. Terhadap garis
terhadap garis Y sama dengan negatif X, pindah posisi ya, dibalik dan tandanya ganti semua. Terhadap garis X sama dengan H, yang berubah depan 2H dikurangi X-nya. Kalau terhadap Y sama dengan H, yang berubah Y-nya 2H dikurangi Y, dikurangi ini ya. Baik, contohnya lengkapi tabel ini ya. Kita perhatikan pencerminan titik 3,4 terhadap sumbu X ya, terhadap sumbu X yang berubah Y-nya berarti 3,-4 ya, ini. Kalau terhadap sumbu Y yang berubah depan X-nya jadi -3 ya, 3 jadi -3, ini tetap. Terhadap titik asal ganti semua jadi -3 -4. Terhadap garis Y sama dengan X, pindah posisi 34 menjadi 4,3. Terhadap garis Y sama dengan min X, pindah posisi dan ganti tanda sehingga 34 menjadi -4 -3. Terhadap garis X sama dengan 5, ini yang pakai hitung tadi ya, yang berubah yang depan, belakangnya 4, ini tetap 4. Nah, mendapatkan 7 dari 2H, berarti 2 kali 5 dikurangi X-nya 3. 2 kali 5 10, kurangi 3 7. Terhadap garis Y sama dengan 6, berarti pakai ini, Y sama dengan H hanya 6, berarti 2H 2 kali 6 12 dikurangi Y-nya 4, 12 kurangi 4 8, yang 3-nya tetap ya, berarti 3,8. Demikian contohnya. Untuk selanjutnya biar lebih terampil, silahkan dicoba latihan yang pertama, lengkapi tabel ini seperti tadi sudah dicontohkan. Kemudian soal yang kedua, ada segitiga ABC, diketahui koordinatnya titik A, B, dan C nya masing-masing diketahui, cerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, tuliskan koordinat bayangan dari A aksen, B aksen, C aksen. Nah, ini terhadap Y sama dengan min X. Kemudian yang nomor 3, titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, hasil bayangannya -2,4, tentukan X dan Y. Nah, ini dibalik, ini diketahui bayangannya, titik koordinat aslinya berapa, berapa, X-nya berapa, Y-nya berapa. Sedangkan yang keempat, segitiga ABC diketahui koordinat A, B, dan C-nya sudah diketahui. Sekarang dicerminkan terhadap garis X sama dengan -4. Nah, tadi pakai rumus yang X sama dengan H ya, X sama dengan -4 berarti hanya -4. Tuliskan koordinatnya, ini bayangan dari A aksen, B aksen, C aksen. Demikian untuk latihan. Dan untuk transformasi yang lain, yaitu translasi, rotasi, dan dilatasi, pada perjumpaan yang akan datang, insya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan. Oke, selamat mencoba, manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.